Yen besuk Maryang eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar leliw. Terus nih. Lintang alit gumlareng siti. Ngono. Sawiji tanana urip mung isun karo sampean mati amung kang swarga. Apakah nasab itu menjadi jaminan masuk surga gitu? Ya. Ya, dalam Quran itu sudah lengkap. Ada yang suaminya Nabi, istri dan anaknya kafir. Seperti Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang suaminya jahat, siapa namanya? Fir'aun, istrinya solehah, siapa? Asyah. Jadi sangat lengkap sekali. Ya, dalam Islam itu sangat lengkap, dalam Quran kisahnya lengkap. Artinya, memang yang namanya darah keturunan, itu tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang menjamin. Makanya kecintaan dalam Islam kepada keluarga, jangan melanggar hukum gitu. Kita wajib mencintai keluarga kita, tapi proporsional. Bukan malah melanggar hukum. Makanya nggak ada keturunan Nabi sekalipun kalau berbuat dosa, ya, berbuat jahat, jaminan surga nggak ada jaminan dengan keturunan itu. Nah, maka oleh sebab itu kita proporsional. Kita mencintai Nabi pasti juga kita mencintai keluarganya. Kita sudah 14 abad ini. Bagaimana menelusuri keabsahan bahwa ini yang turun Nabi atau bukan? Ya, kita baik sangka saja urusan itu. Tapi bagus tadi Pak Kiai ini. Ya, ada Habib yang benar, ada Habib yang kurang ajar gitu. Ya banyak orang ngaku Habib asal hidungnya mancung aja. Bisa jadi itu orang Irak, bisa jadi itu orang Maroko kan gitu. Ngaku ke Indonesia Habib, percaya aja gitu. Tapi kelakuannya kurang ajar. Isi orang dipinta misalnya. Nah itu persoalan di tengah masyarakat. Saya dulu pernah pesantren, sering datangi oleh Habib palsu itu. Ya. Tiap datang minta uang. Bahkan minta istri gitu. Minta perempuan. Sampai itu ketika datang si yang ku Habib itu, dia bilang ke santrinya, bilang ya, Pak Kiai lagi nggak ada katanya gitu. Saking pusing gitu. Nah ini masyarakat kita harus paham. Makanya keturunan pengakuan mah gampang aja. Yang harus kita buktikan kalau benar keturunan Nabi, takwanya paling tinggi. Akhlaknya paling mulia, paling soleh, itu baru keturunan Nabi. Maka dalam kisah Nabi itu ada yang bukan nasab Nabi tapi disebut ahli Nabi. Siapa? Ayo siapa? Salman Al-Farisi. Orang Persia, bukan turunan dari Nabi tapi disebut ahli keluarga Nabi. Jadi Nabi memandangnya apa? Ketakwaan, kesolehan, akhlak. Itu parameter sampai diaku sebagai ahli keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ukurannya bukan keturunan, apalagi sudah 14 abad yang lalu. Dan semua kita keturunan Nabi Adam alaihissalam. Alhamdulillah. Tapi yang harus kita pembuktian kemuliaan itu adalah ketakwaan kita. Siapapun kita. Ya, bahkan ada di zaman Nabi kan itu dari Habasah tukang adan Bilal bin Rabah, hitam dari Habasah, tapi Nabi begitu mencintainya. Begitu juga Bilal bin Rabah sangat mencintai Rasulullah SAW. Jadi benar-benar ini mengikis namanya feodalisme, kesukuan, kebangsaan, keketurunan. Saling silahkan mencintai, tapi jangan melanggar hukum, melanggar hukum atau aturan. Nah ini di dalam Islam. Jadi ya kita bersyukur kepada Allah. Ya, jangan sampai diadu domba dah. Antara Habib dengan ulama dengan kiai. Tapi jangan sampai ada kata-kata satu orang Habib walaupun bodoh mengalahkan 70 ulama yang hebat yang bukan Habib. Nah ini sistem dari mana? Ini adalah ungkapan walaupun dari kitab itu kan buku, bukan Quran, bukan hadis Nabi. Kalau bertolak belakang dan prinsip dan semangat Quran dan sunnah Nabi, wajib ditolak oleh kita. Tapi kaul ulama atau kitab yang manapun selaras dengan semangat prinsip Quran, ruh Quran dan sunnah Nabi, nah itu yang benar. Ya, jadi ini supaya masyarakat kita lebih paham, lebih dewasa, jangan sampai kita
di masyarakat kita ada sistem feodalisme dalam kehidupan ini. Kalau roh ditiupkan dan disatukan dengan fisik, maka disitulah kemudian terjadi satu komitmen, dialog antara Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, dengan makhluk yang tercipta. Terekam itu semua dalam Al-Quran surah ke-7 di ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam. Dan ingatlah, pelajari, pahami, ketahui, sehingga dengan mempelajari itu kita mengerti, dengan mengerti itu timbul ada ingatan dalam diri kita untuk kita jadikan sebagai pedoman. Apa yang kita ingat, kita pelajari, kita pahami itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua, mengambil satu perjanjian dan komitmen yang kuat. Nah, ini yang ingin saya tegaskan dalam perjanjian komitmen itu, saking mulianya perjanjian ini, saking agungnya, juga dilekatkan di situ unsur nasab. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam. Dan ingatlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rabbmu mengambil satu komitmen perjanjian min bani Adam dari semua anak cucu Adam. Maka menarik perjanjian syahadat pertama yang menentukan fitrah dan kemurnian bawaan fitrah itu. Fitrah beragama, fitrah cenderung pada kebenaran, fitrah bertuhan. Ternyata awal pelekatannya berlangsung juga proses penyebutan nasab di dalamnya. Saking mulianya nasab itu, nasab setiap anak cucu Adam, nasab kita semua manusia yang tersambung pada Nabi Adam alaihissalam menjadi mulia dan dilekatkan kemuliaan itu dalam awal proses penciptaan, lebih detailnya penyatuan roh kepada jasad. Setelah terbentuk menjadi mulia, ahsanat taqwim dalam bentuk yang sangat rupawan, maka bersamaan dengan itu pun dilekatkan sifat-sifat kemuliaan sebagai potensi akhlak yang bisa dibawa dalam berkehidupan. Penciptanya Khaliq, yang diciptanya makhluk, maka bawaan yang dibawa oleh makhluk ini disebut dengan akhlak. Maka sifat-sifat potensi baik ini ditanamkan dalam wujud makhluk ini supaya bisa dieksplorasi dari ujung kepala sampai ujung kaki menjadi perilaku yang mulia. Dan penyematan sifat kemuliaan ini pun melekatkan unsur nasab di dalamnya. Al-Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam. Dan jangan pernah ragukan, demi keagunganku aku muliakan. Karramna, aku muliakan. Ya, kata karuma, kemudian karrama turunannya. Dari situ muncul kata karim, dari situ muncul kata karamah, menunjuk pada satu kemuliaan yang berupa sifat yang mengiringi perilaku. Karena itulah orang-orang yang jujur, yang baik, yang rendah hati, berperilaku baik disebut dengan karim. Rajulun karim, imra'atun karimah. Pelekatan sifat ini menariknya juga dihadirkan unsur nasab di dalamnya. Nasab semua anak cucu Adam disambungkan kepada bapak utamanya, bapak genealogisnya. Walaqad karramna bani Adam. Saudaraku, saat dicipta ditiupkan roh, nasab disebutkan di dalamnya. Saat diberikan sifat-sifat kemuliaan yang bisa digali dan disematkan dalam perilaku, nasab diikutkan di dalamnya. Bahkan ketika kita diminta memenuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dihadirkan dari berbagai masjid-masjid itu, nasab pun dihadirkan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surah ke-7 misalnya, Al-A'raf di ayat ke-31. Ketika Allah menyampaikan, Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai semua anak cucu Adam, kenakan pakaian terbaikmu ya dalam setiap
kehadiranmu, memenuhi panggilanmu dari masjid-masjid itu. Kenakan pakaian terbaikmu untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang dari beragam masjid-masjid itu. Dilekatkan panggilan itu dengan nasab. Menjalani kehidupan dari unsur nasab itu, kita diminta belajar dari kakek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana perilaku beliau, bagaimana kedekatan beliau dengan Allah, pelajaran kehidupan beliau. Maka di dalam surat Al-A'raf, dari turunan-turunan yang sangat menarik tentang kisah-kisah beliau, mulai diberikan pendidikan di surga sampai bertugas di muka bumi, lalu Allah mengatakan supaya kita belajar dari peristiwa itu untuk menjauhi tipu daya setan. Ya Bani Adama la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei semua anak cucu Adam. Lagi-lagi nasab disebutkan. Nasab kita semua anak manusia yang tersambung kepada kakek moyang kita, Adam alaihissalam. Hei seluruh anak cucu Adam. Jangan sampai engkau termakan oleh tipu daya setan, terkena provokasi setan yang pernah memperdayai kakek moyangmu Adam alaihissalam sehingga mengeluarkan kakekmu itu dari kenikmatan. Diizinkan oleh Allah kejadian itu terjadi pada masa itu untuk memberikan pelajaran pada kita bagaimana kita bisa menghindari, bagaimana kita mendapatkan jalan keluar. Mudah bagi Adam alaihissalam, seorang nabi yang terpilih, dijaga oleh Allah untuk ditetapkan, jangan sampai tergoda. Tapi bagi kita yang bukan nabi, bukan rasul, dan berpotensi banyak tergoda, kita harus tahu bagaimana cara menghindari, bagaimana cara kita kembali saat terjebak di dalamnya. Dan menariknya, itu semua diungkap dengan penyebutan awal nasab. 7 kali disebutkan ini dalam Al-Quran. Ya Bani Adam. Bani Adam 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Mulai dari awal penciptaan penyatuan roh dengan fisik. Mulai dari penyebutan sifat-sifat mulia yang melekat pada potensi diri kita untuk menjadi perilaku. Lalu juga panggilan-panggilan keindahan untuk menyembah Allah hingga kewaspadaan dan cara kita menjalani aktivitas dalam keseharian. 7 kali disebutkan genealogi nasab ini. 7 hari kita beraktivitas dalam sepekan. Seakan kita tidak boleh lupa bahwa nasab kita ini begitu mulia. Nasab kita dipertaruhkan. Nasab kita memberikan kemuliaan-kemuliaan tertentu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan nasab itu kita tercipta, dengan nasab itu kita pulang, dan dengan nasab itulah kemudian kita mempertanggungjawabkan segala kegiatan-kegiatan aktivitas kehidupan kita di muka bumi ini. Itulah yang menjadikan segala penyebutan nasab di dalam Al-Quran pada umumnya seringkali menghadirkan contoh-contoh kemuliaan. Terlebih ketika nasab itu dilekatkan pada sosok-sosok tertentu yang mulia secara spesifik.